Bas skuad Persib Bandung alami kecelakaan di Thailand. Kabar buruk datang dari skuad Persib Bandung yang sedang menjalani pemusatan latihan, TC, di Thailand. Bas skuad Persib dikabarkan mengalami kecelakaan. Hal ini terlihat dari sebuah video yang beredar di media sosial pada. Dalam video tersebut, terlihat bas skuad Persib mengalami kerusakan di bagian sisi kiri bawah. Bahkan sebagian kaca bas depan terlihat pecah. Salah satu orang yang mengabadikan momen tersebut menjelaskan bahwa bas Persib menabrak sebuah mobil yang berada di depannya. Hal itu disebabkan karena mobil tersebut melakukan pengereman mendadak. Pemain Persib, Adam Alis sendiri terlihat terkejut atas kejadian ini. "Janganlah kamu membuat susah orang," kata Adam Alis. Kabar baiknya, skuad Persib dalam keadaan baik-baik saja. Bas yang digunakan tim Persib Bandung selama menjalani pemusatan latihan di Thailand mengalami insiden. Bagian depan bas mengalami kerusakan setelah menghantam sebuah mobil di depannya yang tiba-tiba berhenti. Update kondisi Sadil dan Zulkifli, Persib fokus matangkan tim jelang pulang dari Thailand. Menjelang penutupan agenda pemusatan latihan Persib di Thailand, sang pelatih Bojan Hodak memberikan pembaruan terbaru mengenai kondisi fisik para penggawanya, khususnya dua pemain yang mendapat perhatian khusus, Sadil Ramdhani dan Zulkifli Lukmansyah. Secara keseluruhan, Hodak menilai performa skuadnya selama menjalani latihan intensif di negeri Gajah Putih berada dalam jalur yang positif. Ia menegaskan bahwa hampir semua pemain menunjukkan perkembangan yang solid dari segi kebugaran. Kondisi tim cukup menjanjikan, hampir semua pemain dalam keadaan fit, tegas Hodak, optimistis. Sadil Ramdhani, penyerang anyar yang belum lama bergabung dengan skuad Maung Bandung, memang sudah diboyong ke Thailand meski belum dalam kondisi pulih sepenuhnya. Namun kini, progres pemulihannya menunjukkan sinyal positif. Hodak menyebut bahwa sang pemain sudah mulai menjalani latihan ringan bersama tim. "Kami optimis dia bisa bergabung penuh setelah kembali ke Bandung," ujar Hodak, penuh harap. Sementara itu, Zulkifli Lukmansyah juga tengah berjuang menuntaskan cedera ringan yang ia alami. Meski tidak separah yang dikhawatirkan, Hodak menyatakan bahwa proses pemulihannya tetap dalam pengawasan medis. Sang pelatih menyampaikan bahwa Zulkifli kemungkinan besar akan segera kembali ke kondisi prima. Zulkifli mengalami sedikit cedera ringan dan tim medis sedang menangani itu. "Mudah-mudahan pemulihannya berjalan cepat dan dia bisa segera bergabung kembali," kata pelatih asal Kroasia tersebut. Persib dijadwalkan menuntaskan rangkaian pemusatan latihan mereka pada Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025. Usai mendarat kembali di Bandung, skuad asuhan Hodak akan langsung tancap gas mempersiapkan diri menghadapi laga perdana kontra Semen Padang yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 9 Agustus tahun 2025. Di sela program latihan tim, Sadil Ramdhani sebelumnya sempat menjalani sesi khusus secara terpisah dari rekan-rekannya. Sang winger terus mengikuti program pemulihan yang dirancang khusus oleh tim medis untuk mengembalikan kondisi fisiknya secara bertahap, meski belum bisa ikut berlatih penuh. Sadil menyebut dirinya sudah berada di tahap pemulihan yang cukup signifikan. Ia mengungkapkan bahwa kini kebugarannya sudah mencapai sekitar 80%. Meski belum optimal, ia tetap menjalani latihan di gym dan tetap menjaga komunikasi intens dengan tim medis demi proses pemulihan yang maksimal. "Saya masih rutin konsultasi dengan fisioterapi dan sudah mulai latihan di gym, jadi saya berharap dalam beberapa minggu ke depan kondisi saya bisa benar-benar siap dan jauh lebih baik," kata Sadil. Tak hanya fokus pada kondisi fisiknya, Sadil juga punya target yang lebih luas selama berada di Thailand. Ia ingin memanfaatkan masa pramusim ini untuk membangun chemistry dengan para pemain lain dan menyatu dalam filosofi permainan yang diusung Bojan Hodak. "Kami harus menjalani pramusim seperti ini untuk bisa menyatukan semua pemain agar jadi satu tujuan. Dan tentu chemistry harus dapat, dan seperti apa yang menjadi prinsip pelatih bisa kami jalani dengan baik. Dengan begitu, semuanya bisa berjalan lancar," katanya. Dengan waktu yang tersisa sebelum musim kompetisi dimulai, segala proses adaptasi dan pemulihan terus dimaksimalkan agar Persib bisa tampil optimal saat turun di laga resmi. Persib gelar launching dan uji coba tim Australia. Persib Bandung akan menggelar launching tim dan jersey menjelang tampil di Super League 205-2026. Bertajuk Pesta Biru, Persib Bandung akan beruji coba dengan tim asal Australia, Western Sydney Wanderers, yang diperkuat mantan pemain Manchester United, Juan Mata. Kabar mengenai launching tim dan jersey Persib Bandung dan laga uji coba diumumkan melalui Instagram resmi Persib Bandung. Western Sydney sendiri memang bukan tim sembarangan. Musim lalu mereka berhasil duduk di posisi keempat klasemen akhir A-League. Selain itu mereka juga diperkuat pemain asal Spanyol yang juga pernah bermain di Chelsea dan Manchester United, Juan Mata.
Namun memang belum diketahui apakah Juan Mata akan ikut dalam tim Western Sydney nanti. Sebab memang belum diumumkan daftar skuad untuk laga tersebut. Laga uji coba ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 2/8, di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Persib Bandung sendiri saat ini masih melakoni pemusatan latihan di Thailand. Persib cukup serius menyongsong Super League tahun 2025 sampai tahun 2026. Persib berupaya mempertahankan gelar juara untuk ketiga kalinya. Pemain serba bisa, Dewangga buka banyak opsi taktik untuk Persib. Bergabungnya Alveandra Dewangga menambah kekuatan lini belakang dan tengah Persib Bandung untuk musim 2025-2026. Dikenal sebagai pemain yang serba bisa, Dewangga menawarkan lebih dari sekadar kemampuan bertahan. Meski posisi naturalnya adalah gelandang bertahan, ia juga mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri. Kemampuan itu terbentuk dari proses panjang sejak awal ia mengenal sepak bola. Kalau waktu pertama kali main bola itu saya main di wing, di depan, jadi penyerang justru. Setelah masuk PPLP Jawa Tengah saya main di bek kiri, lalu dicoba di stopper juga, main di nomor 10 juga saya pernah. Beberapa pelatih tentunya memiliki karakter yang beda-beda, jadi tergantung pelatihnya, ceritanya. Namun setelah beberapa musim membela PSIS Semarang, Dewangga kini merasa paling nyaman bermain di posisi tengah. Karena sudah 3-4 musim dijalani di PSIS, saya lebih nyaman di tengah sih, karena arahan dari pelatih juga, khususnya untuk main di tengah, ujarnya. Tak hanya piawai dalam bertahan dan distribusi bola, pemain kelahiran tanggal 28 Juni tahun 2001 ini pun punya kelebihan dalam situasi bola mati. Salah satu kemampuan spesial yang dimilikinya adalah lemparan jarak jauh, yang menjadi opsi taktis seperti yang juga dimiliki Robby Darwish di dalam tim. Bagus, karena lemparan ke dalam itu juga capek, dan tidak semua tim punya pelempar jarak jauh, tinggal bagaimana pelatih mengatur strategi untuk memanfaatkannya. Pengalamannya tampil bersama timnas Indonesia di level Asia juga menjadi bekal tambahan yang penting. Dewangga menilai, pengalaman menghadapi klub-klub dan negara-negara kuat di kawasan Asia bisa sangat membantu saat memperkuat Persib di kompetisi ACL 2. Main di Asia pastinya jadi modal bagus, lawan-lawannya pun mirip seperti dari Thailand, China. Klub-klub juga pasti pilih pemain yang mereka anggap bagus. Jadi ya pengalaman itu bisa sangat membantu. Masih berusia 23 tahun, Dewangga datang ke Persib bukan hanya dengan potensi, tapi juga kematangan. Ia siap menjawab ekspektasi besar di depan mata, baik di Superliga maupun kompetisi Asia.